Ketika Zaniolo dijatuhkan, menurut gue sih nggak penalti. Memang kena bola. Habis kena bola baru ada dorongan. Jadi keputusan wasit. Halo teman-teman, kembali di konten terbaru gue di T10 TV. Kali ini gue akan membahas mengenai AS Roma menang kembali. Yeay! Setelah kalah 2 kali beruntun menghadapi Milan dan Juve, akhirnya Roma kembali ke jalur kemenangan. Kok bisa? Kok bisa? Karena memang setelah di bulan Januari ada 2 pemain baru yang didatangkan dan itu memberikan efek yang cukup bagus, yaitu Ainsley Maitland-Niles dan juga tentunya Sergio Oliveira. Oke. Nah, saat ini di posisi ke-6 guys. Waduh, di bawahnya ada Lazio. Jadi memang kalau Roma naik, Lazio naik. Roma turun, Lazio turun. Ikut mulu Lazio. Oke, Inter masih nomor 1, Milan nomor 2, Napoli, Atalanta nomor 3, 4, dan nomor 5 adalah Juventus. Masih banyak kesempatan untuk masuk 4 besar. Ya at least, seperti yang gue bilang di video sebelumnya, saat ini kan di Conference League, ya udah kalaupun apes-apes yang nggak bisa masuk 4 besar ya masuk di Liga Malam Jumat, Liga Malam Jumat juga sih, tapi Europa League itu naik 1 tingkat. Nah, setelah kalah lawan Milan dan Juve, sepertinya banyak sekali yang dirubah oleh pelatih Jose Mourinho. Ya, kita lihat memang ini project jangka panjang ya. Jadi kalau teman-teman yang bilang Mourinho out, kalau gue mah Mourinho stay, karena jangka panjang, ya kan? 3 tahun kalau masih nggak juara atau 3 dapat gelar baru boleh ngomong mau out gitu. Ini baru juga 1 musim. Kalau materinya bagus seperti Inter, Milan atau Juve, no problem. Ini materinya hancur-hancuran, pas-pasan pemainnya. Jadi ya ibaratnya apa ya? Dikasih berantakan banget. Nah, jadinya harus dibenahi satu-satu. Oke, kita lihat dulu. Ini sayang banget. Padahal ada gosip bahwa Sergio Oliveira, pemain atau kapten sebasa dari FC Porto yang didatangkan oleh dari FC Porto, ini ternyata punya kedekatan dengan Pellegrini. Wah, gue udah nunggu nih. Kalau main sama Pellegrini di tengah asik banget nih. Cocok. Jadi berdua ini asik banget gitu. Sebetulnya gue pikirkan. Ternyata Pellegrini cedera waktu pemanasan. Jadi tidak jadi masuk starting 11. Yang terjadi adalah Rui Patricio tetap jaga gawang. Di kanan adalah Maitland-Niles, di kiri Vina, di tengah. Nah, ini di tengah ini Kumbula bermain bersama dengan Mancini. Wah, Kumbula bermain dengan Mancini karena Smalling tidak ada juga. Memang ini sedikit puyeng ya bagi Mourinho, tapi berhasil lewati dengan baik. Kemudian 4-2-3-1 kembali dipakai. Jadi pakai 4 pemain belakang, 2 defensive midfielder-nya adalah Sergio Oliveira dengan Jordan Verto. Nah, yang menjadi menarik adalah di kiri. Ketika Sarawi masih cedera, Elsa masih cedera, yang dipasang adalah Felix di kiri, di kanannya Zaniolo, kemudian di striker Tammy Abraham, di belakangnya Mkhitaryan. Padahal menurut gua kalau semuanya sehat atau semuanya sembuh nih, ini menarik banget. Ini menarik banget. Jadi maksudnya dengan masuknya Sergio Oliveira ini, menurut gua karakternya lebih tenang. Kekurangan AS Roma adalah memang kekuatan di defensive midfielder atau central midfielder. Kemudian baru di belakang center back. Itu hanya 2 hal itu sebetulnya kekurangan dari AS Roma untuk bisa bersaing masuk ke 4 besar. Tapi sudah ditutup nih dengan hadirnya Sergio Oliveira. Menurut gue udah tenang banget. Tinggal bagaimana Mancini, kemudian Ibanez dan juga Smalling jangan angin-anginan. Mereka harus konsisten tampilnya. Kalau mereka tampil konsisten cukup kok sebetulnya untuk di Liga Italia sih cukup ya. Gitu. Apalagi si Ainsley Maitland-Niles ini bisa bermain juga sebagai winger atau sebagai seorang fullback kanan yang bisa bergantian dengan Rick Castro. Jadi Rick Castro bisa istirahat ibaratnya. Istirahat bro, kasihan banget bro, lari-lari terus kan di pertandingan. Nah, tinggal di kiri nunggu Spinazzola, nanti Februari sembuh. Mantap. Spinazzola. Spina semoga langsung tampil bagus ya. Tapi kalian jangan ekspektasinya langsung Spina seperti di Piala Eropa lalu ya. Belum tentu kan dia bisa cedera. At least tahun ini yang penting main bagus. Nah, tahun depan dia puncaknya. Semoga ya. Jadi Roma tahun depan ngeri nih kalau Spina sudah main. Bisa ngacak-ngacak di kiri gitu. Oke nih, melihat
lawannya Cagliari, gue sih prediksi gue bakal menang 2-0 atau 3-0 gitu. Memang terbukti Roma nyerang terus, dan di awal-awal aja ada sebuah VAR ya. Ketika Zaniolo dijatuhkan, menurut gue sih nggak penalti. Memang kena bola, habis kena bola baru ada dorongan. Jadi keputusan wasit Magioni tepat. Ketika VAR yang diberikan atau VAR yang dilihat ketika Zaniolo dijatuhkan di kotak penalti itu tidak penalti. Oke. Kemudian ada lagi sebuah tendangan dari Sergio Oliveira terkena satu pemain belakang dari Cagliari. Kartu kuning kan? Nah, kartu kuning itu dari Dalbert Henrique kalau salah. Nah, kartu kuning. Lihat VAR. Kemudian wasit call penalti. Itu tepat. Memang kena. Dan itu memang aktif, tangannya aktif gitu, untuk menahan bola. Sehingga penalti yang dilakukan sekarang gue tenang nih, bukan Verto lagi atau Pellegrini yang ngambil, tapi ada Sergio Oliveira. Rata-rata dia penalti di Porto selalu masuk. Hampir masuk, hampir pasti masuk. Jadi sudah ada tendangan pengambil tendangan penalti, tendangan bebas sudah ada. Jadi tenang. Jadi Januari ini atau 2022 ini banyak Romanisi bisa tersenyum lah melihat Roma. Oke. Kemudian ketika itu penalti gue yakin banget tuh gol, pasti gol. Dan gue yakin ke kanan nih, salah nih posisi penjaga gawang ke kanan, bolanya ke kiri kan, masuk. Nah setelah itu Roma membabi buta, banyak sekali serangan yang terjadi. Bahkan harusnya Zaniolo tuh lebih tenang gitu. Gue lihat juga bagaimana chemistry yang dimiliki oleh pemain-pemain Inggris ini tampaknya menguntungkan untuk Roma. Jadi Tammy Abraham lebih nyaman karena ada teman Inggrisnya di sana. Maitland-Niles ini juga memberikan beberapa kali umpan yang mantap banget untuk Tammy. Sayang sekali tidak gol, tapi kita juga harus apresiasi Cragno ya. Cragno ini bermain cukup bagus. Jaga gawang dari Cagliari, termasuk dari Rui Patricio yang juga bermain cukup bagus. Dan terjadilah babak kedua. Harusnya beberapa kali peluang dari AS Roma itu bisa ciptakan gol, hanya saja memang gue lihat Felix Gian ini terlalu mentah ya, asal lari aja, jadi kayak Obafemi Martin dulu, kasih bola lari kenceng, tapi ketika harus memutuskan di shooting atau passing, dia suka salah gitu. Harusnya dia passing tuh ketika dia ada umpan terobosan depan, harusnya dia lihat ada dua pemain di kanan, bisa di passing, dia shooting pelan banget lagi. Yang kedua, dia sudah dapat umpan terobosan, dia ada pada pandangan kiper, dorongannya tetap terlalu keras gitu, jadi bolanya lebih dekat ke penjaga gawang. Jadi menurutku ini belum matang nih pemain. Tapi kalau dikasih jam terbang terus, semoga dia bisa menjadi satu senjata rahasia ya, atau satu pelapis yang bisa meledak atau memberikan gol di saat yang dibutuhkan. Ketika dimasukkan di babak kedua, dia bisa langsung acak-acak pertahanan lawan lah. Tapi bukan untuk tahun ini. Jadi ini memang pemain muda yang sama Mourinho dipelihara, diberikan kesempatan percaya diri, bermain banyak untuk tahun depan lebih bagus lagi. Itu kita masih menunggu El Shaarawy lah. Kalau El Shaarawy di posisi itu lebih tenang gua. Nah, Mkhitaryan juga banyak berkembang. Jadi lagi-lagi nih pemain-pemain bekas Liga Inggris ini tampaknya memberikan warna baru atau memberikan sebuah hadirnya Maitland-Niles, hadirnya Tammy Abraham. Nah, ini juga bisa menambah chemistry antara para pemain yang sering bermain di Liga Inggris. Ada Smalling, ada Mkhitaryan, semoga aja berpengaruh ya. Semoga gue nggak salah nih. Dan lagi-lagi catatan untuk Zaniolo nih guys. Zaniolo ini gue semakin hari semakin jadi nggak terlalu membutuhkan Zaniolo. Dalam arti gini, kalau Zaniolo main ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau Zaniolo main, ya kok dia malah main sih? Dia kadang-kadang buat keputusan yang tidak menguntungkan buat tim. Semoga dia berubah ya, kalaupun harus ditukar, katanya mau diambil sama Liga Inggris, tukar sama Son Heung-min lah. Itu kalau sama Son gue mau. Ya, jadi Conte ambillah Zaniolo, kasihlah Son pada kami. Jadi kami bisa memiliki pemain Asia seperti Hidetoshi Nakata ya kan, dulu punya cerita bagus bersama dengan AS Roma, siapa tahu Scudetto gitu. Kalau Son datang mah kelar udah, Son sama Abraham mah mantap gitu. Boleh mimpi, boleh berharap, siapa tahu harapan itu dikabulkan kan. Tapi kalau melihat dari tim ini berprospek lah. Jadi gue lihat bahwa banyak sekali pemain yang sudah dipinjamkan keluar, tentu ini akan membuat seimbang neraca keuangan AS Roma.
Tapi kalau memang El Shaarawy sudah kembali, Spina sudah kembali, Pellegrini sudah kembali, tim ini kuat. Tim ini kuat. Tim ini stabil. Jadi yang dibutuhkan oleh Mourinho adalah pemain berpengalaman yang punya mentality di lini tengah atau jiwa kepemimpinan. Gue rasa ini akan menjadi kapten bayang-bayang ya bersama dengan Pellegrini, dan ini menjadi satu hal yang cukup bagus karena dia sebagai kapten di Porto tentunya punya jiwa kepemimpinan yang sangat baik, dan ini dibutuhkan oleh AS Roma, dan ini transfer yang tepat ya. Itu jadi selamat untuk kemenangan menghadapi Cagliari, dan sepertinya gue sangat yakin banget untuk 5-6 pekan ke depan Roma akan meraih 3 poin nih guys. Bukan tak kabur nih guys ya. Jadi kalau gue lihat lawan Empoli menang, lawan Genoa menang, lawan Sassuolo insya Allah menang, lawan Hellas Verona menang. Jadi 3 poin. Jadi kita sudah peringkat 6, bisa merancak naik ke atas. 4 besar yuk. 4 besar masa bisa sih. Pengen dengar The Champion. Liga Champion. Gila, Roma udah lama nggak tampil Liga Champion guys. Oke, itu review gua mengenai kemenangan AS Roma atas Cagliari. Baik, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Tio Nugroho, salam, bye.